halaman 7. Maka hasillah baginya ilmu dan yakin dengan yang gaib. Sembilan baris dari atas. 9 baris dari atas, halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya kita agak ulang dulu, gaji biar paham betul cerita dari kitab Minhajul Abidin ini. Jadi kata Al-Imam Al-Ghazali, proses seseorang itu mendapatkan rintangan, tanjakan-tanjakan dalam kehidupan spiritualnya, kehidupan beragamanya. Pertama dia akan sadar, aku ini dikasih nikmat, punya tangan, punya akal, sehat, anggota fisik lengkap, dapat harta, tempat tinggal. Ini kan pasti ada yang ngasih ini. Pasti ada yang ngasih ini. Dan ku tengok, aku terhindar dari segala bala. Ada orang sakit, aku tak sakit. Ada orang celaka, aku tak celaka. Ada orang terpuruk, aku tetap berjaya. Ada juga berarti yang menyelamatkan. Nah, pasti ada begitu. Dan kalau aku nggak memenuhi apa yang diinginkan oleh yang memberi dan menyelamatkan aku ini, bisa jadi ditariknya semua pemberiannya. Nah, begitulah. Lalu ada pula Nabi yang bilang bahwasannya yang memberi itu adalah Allah. Dan Nabi itu pasti benar. Kenapa? Karena dikuatkan Nabi itu dengan mukjizat. Kalau sudah ada mukjizat, tak mungkin salah Nabi itu. Wah, berarti memang begitu. Haruslah aku kenal nih. Siapa yang memberi aku nikmat nih? Siapa yang menyelamatkan aku dari bala nih? Harus aku kenal. Maka dia jumpa pertama kali aqabahnya, aqabah ilmu dan ma'rifah. Tanjakan pertama adalah tanjakan mengenal Tuhan. Itu. Jangan sampai tak kenal kita sama yang memberi kita nikmat. Jangan sampai tak kenal kita dengan yang menyelamatkan kita dari segala bala. Jangan sampai tak kenal kita dengan Tuhan yang sudah disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Dan Nabi itu pasti betul. Kenapa? Ada mukjizatnya. Mukjizat itu kan diantara yang memang melemahkan orang, tak bisa lagi orang pungkir berarti Nabi ini benar. Kecuali kalau yang nggak percaya itu orang yang bahasanya udah nggak pakai akalnya lah gitu. Jadi orang yang nggak percaya dengan nabi-nabi setelah ditampakkan mukjizat itu orang yang akalnya tak dia gunakan, ataupun dia percaya cuma gengsi, kan begitu. Nah, itu yang pertama dia dapati. Lalu dia merasa bingung untuk mengenal Tuhan nih kan gitu. Gimana cara mengenal Allah nih? Nah, sifatnya bagaimana? Hakikatnya bagaimana, ininya bagaimana, itunya bagaimana, maka saat itu mau tak mau dia datang kepada para ulama yang lain. Dia tanyalah kepada para guru. Artinya belajar ilmu tauhid lah dia. Oh, ternyata Allah tuh begini. Ternyata Allah tuh begini. Ada yang wajib, ada yang mustahil. Walaupun tak masalah dengan dalil-dalil ijmal dulu yang lalu begitu. Ini supaya terangkai dulu nih. Setelah itu baru lagi sini. Maka setelah dia dapat ilmunya tadi, nah, maka hasillah baginya. Maka hasillah baginya ilmu dan yakin dengan yang gaib. Mulailah dia yakin karena punya ilmu, tapi sifat yakinnya masih ilmu yakin tadi. Ilmu dan yakin dengan yang gaib. Dan yaitu bahwasannya apa yang dia yakini setelah dia belajar mengenal Tuhannya, dan yaitu bahwasannya baginya Tuhan yang esa. Nah, dia punya Tuhan yang esa. Ya, walaupun beda-beda tingkatan orang mengenal dengan Tuhan yang esa. Ada yang esa Tuhan itu satu gitu saja. Ya pokoknya yang kayak dibilang Pancasila itulah, ketuhanan yang Maha Esa udah. Nah, kalau yang belajar tauhid lebih tinggi lagi kan dia tahu lagi. Esa itu bagaimana? Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Esa pada zat ada dua, ada yang muttasil, ada yang mumpasil. Kalau pada sifat ada dua, ada muttasil, ada mumpasil. Umumnya, kamnya maksudnya. Kalau dalam af'al cuma satu saja mumpasil. Nah, ada yang sampai setingkat itu. Nah, walaupun sampai ke tingkat itu, yaitu tak sampai dikatakan sebagian ulama tak sampai katakan sampai fardu ain kali tidak. Asal pokoknya tahulah dia apapun yang terjadi di dunia ini ya pokoknya Allah yang lakukan.
Mau ada mau tidak ada. Nah, pokoknya Allah itu tak ada yang sepertinya. Nah, itu kan sudah dipahami. Nah, jadi kalau sampai harus wajib kumumul khamsah itu, kam muttasil fi zat, kam munfasil fi zat, kam muttasil fi sifat, kam munfasil fi sifat, kam munfasil fil af'al. Enggak tahu itu kafir. Ya Allah, banyak kali orang yang kafir di dunia ini kalau gitu. Kira-kira berapa orang lah yang tahu yang macam seperti itu kalau nggak belajar memang kitab-kitab fikih tadi. Nah, tidak. Jangan apa bahasa kita. Jangan kita yang sudah berilmu ini jadi cepat kali mengkafirkan orang. Gara-gara begitu. Nah, dan jangan mancing-mancing orang jadi kafir lah dengan ucapan-ucapannya itu. Nah, nggak usah diuji-uji orang. Datang ke orang. Allah tuh bisa nggak dibagi-bagi? Apa maksudnya? Ya kalau kita kan bisa dilepas kepala, dilepas tangan. Allah tuh. Wah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang bikin orang jadi entah bagaimana. Tak usah lah ditanya-tanya macam itu jumpa orang. Kadang ada orang baru mengaji segala macam, entah apa pertanyaan. Berapa sifat sama Allah? Berapa yang Allah butuhkan sifat sama untuk mendengar semua yang ada, semua yang maujud? Pertanyaan-pertanyaan gitu. Itulah makanya mengaji, masih kafir gue ini kalau salah. Kan jadi gara-gara awak pula orang jadi kafir. Selama ini tak pernah orang mikir-mikir begitu kan. Nah, ini makanya hati-hatilah, tak usah sampai ditanya kali gitu. Jadi kalau kita baca di sebagian kitab, pelajaran tauhid itu termasuk pelajaran yang berbahaya. Nah, kalau seandainya salah paham dan salah guru, dan terlebih lagi tadi menyalahgunakan ilmu tauhid tadi. Jadi bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib katakan kalau orang terlalu dalam kali mendalami tauhid, itu kalau dia nggak punya pegangan yang lurus, dia bahkan bisa jatuh kepada kekafiran nanti ya. Khawatir. Kalau seandainya memang mungkin tadi salah guru atau salah penerapan, salah menyikapinya. Tapi ilmu tauhid itu penting. Nah, dan sampai tidak bertauhid. Nah, jadi ilmu tauhid ini mengokohkan iman. Ya, belajar tauhid itu mengokohkan iman. Jangan sampai belajar tauhid justru menggoyahkan iman malah. Jadi serba salah orang di matanya. Nah, ini yang begini tak paham nih kafir enggak ini dia nih aduh segala macam. Nah, itu udah tak usah dipikirin. Nah, berikutnya. Nah, jadi dia tahu bahwasannya baginya dia itu punya Tuhan yang esa, tiada sekutu baginya. Nah, itu. Di sini nih yang intinya saja esa, nggak ada sekutu baginya. Nah, sekutu itu ya yang serupa, tak ada. Nah, laisa kamislihi syai'un, tak ada sekutu, tak ada yang menyerupainya. Ialah yang menjadikan dan memberi nikmat atasnya. Nah, Tuhan itulah yang memberi nikmat atasnya dengan tiap-tiap nikmat ini. Nah, dengan tiap-tiap nikmat ini. Nah, jadi nggak masalah bilang Tuhan ya. Tuhan itu nggak masalah. Karena sebab ada satu dosen di UIN itu mengatakan nggak boleh bilang Tuhan, harus bilang Allah. Mungkin pernah ada dengar begitu kan? Nggak boleh bilang Tuhan. Itu kalau bilang Tuhan itu haram, tak boleh. Bilang Allah, jangan bilang Tuhan. Aku siapa yang ngasihmu nikmat? Tuhan. Oh nggak boleh, harus bilang Allah. Ini orang tak paham nih. Jadi kalau nggak boleh bilang Tuhan, la ilaha illallah, cuman menerjemahkannya. Tiada Allah selain Allah, na'udzubillah begitu. Kalau mau dipaksa, pasti tiada Tuhan selain Allah. Allah itu siapa? Tuhan. Jadi nggak masalah. Di kitab Melayu ini Tuhan semua dibilang. Tak boleh bilang sembahyang. Nah, harus sholat. Nah, tak boleh bilang sembahyang. Ya Allah. Ini yang begini ini terlalu. Nanti puasa pun nggak boleh jadinya. Sholat itu kan bahasa Arab. Terjemahannya apa? Sembahyang. Nah, puasa pun ini nggak boleh nanti. Nah, giliran untuk yang satu lagi tak suka dia mati. Seharusnya kalau mau ikut bahasa Arab mati yang betul. Mati itu bahasa Arab tuh. Sekarang malah nggak suka dibilang mati, maunya dibilang meninggal. Nah, jadi yang begitu itu tak betul. Nah, jadi dia
Tuhan itulah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat atasnya dengan tiap-tiap nikmat ini, dan bahwasannya ia melazimkan dia dengan syukurnya. Allah menyuruhnya untuk bersyukur atas nikmat tadi. Allah menyuruh untuk bersyukur atas nikmat tadi. Nah, jadi udah dikasih, disyukuri lah. Nah, syukur ini kan banyak nih. Ada pakai lisan, ada pakai hati, ada pakai perbuatan. Nah, kalau lisan ya bilang alhamdulillah. Kalau pakai hati memang disadari itu nikmat dari Allah. Kalau pakai perbuatan memang digunakan apa yang Allah berikan untuk yang Allah ridhoi. Nah, jadi itu baru syukur yang sempurna. Dapat duit, alhamdulillah. Yakini, ma'rifatkan memang ini hakikatnya, mau siapapun yang antar tetap Allah yang tentukan, Allah yang berikan. Ini yang lainnya hanya pengantar saja. Lalu gunakan duit tadi untuk hal-hal yang diridhai Allah. Itulah baru syukur tuh. Syukur di lisan, syukur di hati, syukur di perbuatan. Nah, nggak cukup cuma alhamdulillah saja. Lalu guru kami pernah umpamakan syukur yang pakai lisan tuh, kita kasih lah orang sarung misalnya. Ini Pak ya sarung ya untuk sholat raya nanti. Oh ya Allah Pak, makasih Pak, makasih. Sampai kita pulang, makasih Pak sarungnya. Makasihnya entah berapa kali. Begitu datang kita raya, ya Allah, dipajangnya jadi keset pula kamar mandi. Makasih yang lalu jadi nggak ada kesannya itu. Padahal kita suruh untuk pakai sholat raya. Tak dipakainya sholat raya. Begitu sholat raya kita tengok, iya bukan sarung yang gue kasih. Tapi makasihnya ngeri kali semalam. Nah, jadi begitulah orang yang bersyukur cuma alhamdulillah saja, tapi ternyata digunakan untuk yang tidak Allah ridhoi. Dan menyuruh akan dia dengan khidmatnya, dan Allah menyuruhnya untuk berkhidmat, melayan, melaksanakan perintah dan taat. Nah, dan taat akan dia, taat kepada Allah dengan zahirnya dan batinnya. Taat zahir ya berarti sholat, zakat, puasa, berzikir, tidak zina, tidak membunuh, tidak mencuri, itu namanya taat zahir. Nah, dan batinnya, dan juga taat dengan batinnya. Taat batin itu ya sabar, syukur, tawakal, khauf. Nah, takut kepada Allah. Mana lebih afdal? Kalau amal zahir sama amal batin, kata ulama tetap lebih afdal itu amal batin. Seafdal amal zahir, yakni salat, itu masih kalah dengan ikhlas. Kenapa? Karena amal zahir itu ibarat badan. Sementara amal zahir ya itu ibarat badan, sementara amal batin itu ibarat ruh. Kalau orang sholat nggak pakai ikhlas, amal zahirnya ada, amal batinnya nggak ada, ya macam ada jasad nggak ada ruhnya. Namanya apa? Bangkai. Maka dalam kitab tasawuf itu Imam Ghazali agak keras. Makanya Sufi mengatakan ikhlas ataupun khusyuk dalam sholat itu rukun, itu wajib. Ulama Sufi mengatakan begitu. Kenapa? Ketika kita sholat tak pakai khusyuk, tak pakai ikhlas, itu ibarat menghadiahkan kepada seorang raja satu kambing, ada jasadnya tapi tak ada ruhnya. Artinya ngasih kepada seorang raja bangkai kambing. Itu layak dikasih pahala, layak dikasih ucapan terima kasih, atau layak dihukum tuh orang yang begitu. Itu kata Imam Ghazali. Kalau seandainya kita bawa kepada raja, Pak, ini ada kambing, tapi kambing mati, bukan disembelih, memang kambing mati. Nah, kira-kira yang nerima senang atau tak senang? Tak senang. Justru ini layak dihukum, ini pelecehan ini. Begitulah kata Imam Ghazali. Kalau ada orang sholat tapi tak pakai khusyuk, tak pakai ikhlas, maka seperti memberikan kambing dalam bentuk bangkai. Ada fisik, tak ada ruh. Justru layak dihukum orang yang seperti itu. Itu pandangan ulama Sufi. Nah, maka penting kita belajar tasawuf supaya nggak asik syarat rukun saja. Oh, tak sah tuh, tak qabul atau tidak, diterima atau tidak. Nah, kemudian itulah. Dan menegahkan dia, dan melarang dia, dan menakuti dia, dan mengancam dia tadi akan kufur atau kafir.
Jadi dilarang untuk kafir, diancam jangan sampai kafir, dan segala bagai maksiat dan segala bentuk maksiat. Dan dihukumkan baginya dengan memberi pahala. Nah, maka ditetapkan baginya dia akan mendapatkan pahala, yaitu surga yang kekal jika taat akan dia. Kalau kita taat, kalau kita ikuti perintah Allah, maka kita dapat surga. Kita dapat surga. Nah, yang ngarep surga pun udah ikhlas lah itu. Ikhlas ini ada 3 tingkatan. Ikhlasul ulya, al-ikhlasul ulya, al-ikhlasul wusta, al-ikhlasul dunya. Ikhlas tinggi, ikhlas tengah, ikhlas bawah. Ikhlas tinggi itu kalau ibadah, kenapa kau ibadah? Allah suruh ibadah. Sudah, cukup. Berarti kau ibadah, ya karena Allah suruh. Surga, neraka, urusan Allah. Pokoknya aku cinta kepada Allah, apa yang Allah suruh, aku buat. Aku mau cari ridho Allah saja. Allah senang aku sholat, maka aku sholat. Allah suka sama orang puasa, aku puasa. Nggak ada terbersit dalam hatinya surga neraka, nggak ada. Pokoknya Allah suruh, aku buat. Allah larang, aku tinggalkan. Itu baru namanya mahabbah, itu baru namanya cinta. Kalau ikhlas wusta itu pahala, dosa, surga, neraka. Itu yang ada di hatinya. Kenapa kau sholat? Ya sholat berpahala. Banyak pahalaku masuk surga. Nah, jangan mencuri, kenapa? Dosa. Kalau banyak dosa masuk neraka kau nanti. Nah, jadi masih mengharapkan pemberian, bukan mengharapkan sang pemberi. Nah, ada, tapi itu udah mantap itu. Itu udah ikhlas juga tuh. Ikhlas tengah. Kadang gitu pun kita tidak. Kadang untuk surga dan neraka pun kita tidak. Ada ikhlas dunia. Dunia itu artinya paling bawah. Jadi makanya ini disebut dunia. Ini paling rendah nih. Dunia itu artinya paling rendah. Jadi ikhlas paling rendah. Tapi tetap disebut ikhlas. Ketika dia ibadah, ngarepnya ngarep dunia. Kenapa sholat duha? Kata Nabi, rajin sholat duha, murah rezeki. Kenapa tiap malam baca waqiah? Kata Nabi, kalau berajin baca waqiah, tak miskin. Kenapa aku tengok kalau berdoa, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Kenapa sering kali baca itu? Aku banyak utang. Kata Nabi, kalau baca itu bisa lunas utang. Surga neraka udah nggak ada lagi di kepalanya. Apalagi Allah, dunianya saja yang dipikirkan. Tapi itu pun ternyata masih dikatakan sebagai ikhlas. Kenapa? Karena dia cari dunia dengan panduan Nabi. Dia masih tetap cari dunia dengan apa yang diajarkan Nabi. Begitu pun masih dikatakan, tapi ikhlas anak-anak lah itu. Itu pun jadilah, karena banyak orang, jujur bahkan kita, ketika ada masalah, nggak langsung ngambil contoh dari Nabi. Banyak utang. Apa yang diingat? Bukan baca Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak dulu. Banyak utang yang teringat bukan Nabi, bukan agama dulu. Siapalah yang bisa kupinjami dulu untuk itu dulu. Begitu dulu, bukan ikuti panduan Nabi mana dulu baca baru ikhtiar lah. Bukan minta dulu sama Allah, ikhtiar. Lo ikut mikrofon pelunas utang mungkin. Ada cara tuh ya, nyanyi-nyanyi lunas utang ya Allah, bukan ikut Nabi. Jadi kalau seandainya begitu itu, makanya kalau seandainya kita ada cari dunia tapi masih dengan panduan Nabi itu masih ikhlas. Kenapa? Karena Nabi pun begitu. Dan apabila anggota tubuh ada yang sakit dalam kitab Al-Azkar, tempelkan tangan kanan di bagian yang sakit. Misal bagian mana? Sakit gigi, tempelkan tangan kanan di yang sakit gigi. Di gigi yang sakit, di pipi yang sakit, di pipi yang bengkak. Baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian dibaca 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dibaca 7 kali. Apa kata Rasulullah? Hadis dalam kitab Al-Azkar. Maka penyakit akan sembuh. Ketika ngamalkan itu, apa harapannya? Sakit sembuh. Dunia, akhirat, atau Allah? Dunia itu. Kenapa? Karena pingin sembuh. Tapi kalau orang yang pinginnya surga atau selamat dari neraka, buat.
Sembuh tak sembuh berpahala gue ini udah. Gitu aja. Bisa sakit masuk surga. Tapi kalau yang ingat Allah, buat. Kenapa? Kata Nabi begitu, berarti Allah suka kalau ini buat. Surga neraka terserah. Pokoknya aku buat begini, Nabi senang diikuti. Nah, jadi beda derajat tadi. Jadi kita disuruh tadi untuk kita ditetapkan akan dapat pahala, akan dapat surga kalau kita taat. Udahlah, tak masalah. Surga dulu yang jadi tujuan itu pun udah baik. Karena begini, kalau orang tujuannya surga, itu nggak akan dia melakukan hal yang buruk. Apapun ceritanya, aku harus masuk surga. Pasti buat yang baik tuh. Karena masuk surga tuh nggak bisa curang. Tapi kalau dia mau senang di dunia, itu banyak jalan curangnya. Apapun ceritanya, aku harus jadi PNS misalnya. Banyak jalan curangnya tuh. Tapi kalau apapun ceritanya, aku harus lulus masuk surga. Nggak akan ada jalan buruk untuk masuk ke surga. Nah, jadi itu pun bagus. Tapi kalau udah tujuannya dunia, itu yang agak gawat. Nah, dan dengan siksa. Nah, dan dijanjikan dengan siksa yang kekal. Jika mengerjakan maksiat akan dia dan berpaling ia daripadanya. Kalau seandainya dia bikin maksiat atau berpaling dari Allah, maka dijanjikan mendapat siksa yang kekal. Mendapatkan siksa yang kekal. Nah, udah sadar. Maka tatkala itu, ketika dia sudah punya ilmu seperti itu, dia sudah yakin seperti itu, maka tatkala itu membangkitkan dia ini ma'rifah dan yakin dengan gaib atas bersungguh-sungguh ijtihad bagi khidmat. Nah, dan berhadap atas ibadah. Ilmu dia, ma'rifat dia terhadap perkara-perkara yang gaib. Dia yakin ada surga, dia yakin akan ada siksa neraka, dia yakin ada Tuhannya yang memberikan dia nikmat. Ini semua membangkitkan semangatnya untuk betul-betul beribadah kepada Allah. Nah, untuk betul-betul berkhidmat kepada Allah. Nah, jadi semua ini membangkitkan itu tadi. Wah, kalau gini aku harus rajin ibadah, biar masuk surga, biar terhindar dari neraka. Bangkit akhirnya semangatnya ketika dia yakin. Kita yakinnya saja belum. Kadang sebagian dari kita, kita bilang, yakin ini sangat-sangat kita butuhkan. Kita yakin itu di lisan, tapi di perbuatan belum. Ini misal, ini yang selalu saya contohkan. Berapa banyak di antara kita yang kalau malam bangun tahajud? Tak banyak. Nah, tapi alhamdulillah lah, kalau masih ada yang bisa melazimi itu. Sama-sama kita lazimi. Niatkan dalam hati, malam ini mau tahajud. Sama-sama lah niat. Malam ini bangkit mau tahajud. Kenapa? Karena di sepertiga malam yang terakhir, itu Allah Ta'ala berfirman, yang minta ampun ku ampuni, yang berdoa aku kabulkan, yang punya hajat aku berikan. Itu Allah yang bilang tuh. Itu hadis sahih. Allah yang bilang. Yakin kita benar, tapi perbuatannya bagaimana? Ya. Ini seandainya dibandingkan, itu ucapan Allah. Kita ngomong yakin, tapi perbuatan kita nggak nunjukkan kita yakin. Tapi seandainya, sini kantor camat jauh, kantor camat, Pagurawan, lumayan lah. Seandainya nih ya, walaupun di Pagurawan, misal ada selebaran dari kantor camat, bunyinya begini, barang siapa yang nanti malam jam 2 malam datang ke kantor camat, maka akan langsung dapat uang cash 500.000. Kira-kira bagaimana keadaan kantor camat nanti malam? Padat entah kayak apa. Itu Pak Camat yang ngomong tuh. 500.000. Yakinnya luar biasa. Nggak hanya dengan hati yakinnya, dengan perbuatan yakin nanti malam ramai. Tapi ketika Allah yang bilang, yang nanti malam bangun minta ku kasih. Yang nanti malam bangun minta punya hajat ku kabulkan. Berapa banyak yang nyambut? Lebih berharga selebaran camat daripada Al-Quran dan hadis. Kita ngomong yakin, tapi dari perbuatan tidak. Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di bumi ini Allah tanggung rezekinya. Itu Al-Quran tuh jaminannya.
Tapi masih gelisah terus hati ini. Ya Allah, ini gimana anak mau sekolah? Allah udah jamin tuh. Kerjaan belum, gajian belum lagi, segala macam belum lagi. Tiba-tiba dapat telepon dari bosnya. Alhamdulillah, besok atau seminggu lagi, insya Allah bonus bisa cair. Lebih tenang mana hati ketika baca ayat Al-Quran tadi, atau dari ucapan bos tadi nelpon? Dengar itu Alhamdulillah, tenang betul, udah bisa lah sekolah, segala macam. Padahal Al-Quran udah duluan bilang, Allah bilang, ya Allah, kok nggak tenang? Kalau seandainya gitu, kok nggak tenang dengan bahasanya ayat Allah tadi itu? Kok nunggu manusia yang ngomong dulu baru tenang? Itu manusia, ini Allah kan. Kita ngomong yakinnya cepat yakin. Yakin Allah tuh ngasih rezeki ini, tapi perbuatan mana lebih tenang bagi PNS nih? Mana lebih tenang ketika melihat ayat bahwasannya Allah tanggung rezeki semua orang, atau melihat kalender bentar lagi tanggal 1? Mana yang lebih bikin tenang? Melihat kalender juga lebih tenang. Jadi yang seperti ini perlu kita latih lah sama-sama, yakin yang begini. Tasawuf tuh jauh memang. Tasawuf tuh jauh. Pengamalannya berat. Kenapa? Karena pakai hati pengamalannya. Semua pengamalan tasawuf tuh hati. Yang yakinnya, yang khaufnya, yang walaupun tercerminkan dengan perbuatan. Betapa banyak orang yang kelihatan gerusah-gerusuh tapi ternyata hatinya tenang. Dan berapa banyak orang yang kelihatan tenang tapi hatinya Masya Allah gundah betul dalam hati. Allah. Nah, maka tatkala itu membangkitkan semangatnya untuk ibadah. Ibadah bagi ini penghulu. Jadi bagi Tuhannya. Maksudnya itu membangkitkan semangat ibadah atas ibadah bagi ini penghulu, bagi Tuhannya yang memberi nikmat, yang menuntut akan dia. Nah, yang memberi nikmat, yang menuntut akan dia maka didapatnya. Ini maksud bahasa yang menuntut akan dia maka didapatnya ini maksudnya yang tadi dia cari-cari Tuhannya kemudian sudah dia dapat. Nah, itu maksudnya. Kan awalnya dia mencari-cari Tuhannya itu bagaimana, akhirnya sudah dia dapat. Akhirnya itulah yang membangkitkan semua semangat dia untuk beribadah. Dan mengambil akan dia. Mengambil itu kayaknya titiknya bagusnya ke atas. Karena kalau dilihat di kitab Arabnya, dan mengenal akan dia. Udah dia cari Tuhannya, dia dapat dan akhirnya dia kenal. Dan mengenal akan dia. Di situ mengambil juga. Enggak cocok artinya. Mengenal. Dan mengenal akan dia. Nah, dan mengenal akan dia kemudian daripada jahilnya, itu lanjutannya. Dan mengenal akan Allah setelah awalnya dia nggak kenal Allah. Dan mengenal akan dia kemudian daripada jahilnya. Jadi di sini titik komanya pun kurang pas. Seolah kemudian itu kan jadi kalimat baru tuh. Karena dalam kurung, sebenarnya bukan. Dan mengenal akan dia kemudian daripada jahilnya. Kemudian lanjutannya, dan tetapi setelah dia kenal Allah, itu kan ilmu tauhid nih. Kemudian dia tahu Allah itu punya surga, Allah itu punya neraka, dia semangat ibadah. Nah, lanjutannya, dan tetapi tiada mengetahui. Tetapi dia tidak mengetahui, itu bukan tetapi, titiknya pindah ke bawah. Dan tetapi tiada mengetahui betapa ia mengerjakan ibadah. Betapa itu artinya bagaimana. Tetapi dia nggak tahu cemana ibadahnya. Nah, ini mengarahkan kepada ilmu fikih nanti ini akan. Nah, tetapi dia tidak mengetahui betapa ia mengerjakan ibadah. Cemana mengerjakan ibadah nih? Nah, mengerjakan ibadah akan dia. Dan apa yang dilazimkan akan dia? Apa yang wajib atasku daripada khidmat dengan zahir dan batinnya? Nah, apa yang mesti kulakukan dengan zahir, dengan anggota tubuh dan dengan hatiku? Dia belum tahu ini. Nah, maka kemudian daripada hasil pengetahuan ini dengan Allah Ta'ala dan bersungguh-sungguh ia hingga belajar barang yang wajib akan dia daripada segala furud syariah pada zahir dan batinnya. Nah, jadi setelah itu maka dia akan bersungguh-sungguh untuk belajar fikih. Maka tetap kalau di sini tauhid dulu nomor 1. Sadar dia ini pasti ada yang ngasih, dia cari yang ngasih. Proses pencarian itu itulah ilmu tauhid loh, mengenal Allah. Setelah tahu Allah, berarti aku harus ibadah nih sama Allah.
Allah pasti ada perintah, ada larangannya. Apa yang diperintahkan, apa yang dilarangkan, apa yang dilarang. Cemana cara beribadahnya? Maka dia belajar ilmu fikih. Maka aqabah yang pertama itu adalah aqabah ilmu dan ma'rifah. Tanjakan pertama orang mau beragama itu adalah cemana mengenal Allah, cemana beribadah kepada Allah. Ma'rifah dan ilmu itu payah itu, bukan mudah tuh. Sampai sekarang saja kita masih ada di situ tuh. Yang barusan kita lakukan tadi, yang kitab sebelum ini, itu masih tanjakan pertama tuh. Wudhu yang benar cemana, sholat yang benar cemana, itu tanjakan pertama tuh. Ilmu dan ma'rifah. Nah, tadi. Maka tatkala sempurnalah ilmu dan pengetahuan dengan segala fardu, nah, maka ketika sudah selesai dia kenal Allah, tahu bagaimana cara ibadah, bangkit ia, maka dia pun bangkit ia, sanya hendak mengambil di dalam ibadah. Bangkit dia atau memulai dia mau beribadah. Kan udah kenal Allah, udah tahu yang wajib, mana yang haram, cemana cara ibadah. Sudah tahu itu, maka mulai dia mau beribadah. Nah, dan membimbangkan dengan dia, maka ditilik. Nah, tapi begitu sudah mau bangkit, ada lagi rasa bimbang dalam hatinya. Nah, ini beranjak menuju aqabah yang kedua nih, tanjakan yang kedua. Setelah punya ilmu, setelah kenal Allah, inilah mau ibadah betul-betul. Ketika udah mau ibadah, bimbang lagi hatinya, kemudian dia perhatikan. Maka tiba-tiba ini maksudnya, maka kemudian dia sadari, tiba-tiba dia tersadar, adalah ia mempunyai jinayat. Dia ini orang jahat, masih rajin maksiat. Nah, yakni luka, jinayat itu luka, artinya kotoran, apalah bahasa kita, dosa lah. Nah, dan dosa. Dan inilah hasil kebanyakan daripada manusia. Begitulah kebanyakan manusia. Begitu ibadah, ya Allah, masih banyak kali maksiatku. Diterima Allah enggaklah salatku ini. Kan gitu. Udah punya ilmu, udah kenal sama Allah, mau ibadah tersadar diri masih kotor betul. Nah, maka berkata ia, maka dia pun berkata dalam hati, betapa aku berhadap atas ibadah. Bagaimana mungkin aku beribadah? Itu maksudnya. Dan aku orang yang mengekalkan atas maksiat, sementara maksiatku masih jalan terus. Nah, lagi berlumur-lumur dengan dia, masih berlumuran dengan maksiat, masih berlumuran dengan dosa. Maka wajib pertama-tama atasku bahwa aku taubat. Maka aku wajib taubat dulu ini. Nah, wajib taubat kepadanya, supaya diampun bagiku dosaku. Dan dilepaskan daku daripada tawannya, supaya diampunkan dosa dan dilepaskan dari tawanan, dari ikatan maksiat tadi. Dan menyucikan daku daripada segala yang luatnya. Luat. Ini kalau dulu enggak ditalaktikan kitab-kitab para Melayu, entah apa bacanya enggak tahu. Nah, yang apa itu? Yang lewatnya, begitu kan? Luat. Luat itu artinya kotoran. Nah, segala yang luatnya, maka ketika itu patut bagi khidmat dan dapat hampir bagi hamparan. Nah, hamparan apa itu? Damping ya. Nah, bukan dompeng. Nah, kalau dompeng mesin. Nah, jadi setelah nanti tobat barulah layak aku ibadah, baru layaklah aku dekat dengan Allah dan berdekatan dengan hamparan kedekatan kepada Allah. Maka setelah itu, maka berhadap di sini aqabah taubat. Nah, sampailah dia kepada aqabah yang berikutnya, yaitu aqabah taubat. Ini aqabah berikutnya. Tanjakan berikutnya adalah tanjakan taubat. Insyaallah sampai sinilah. Nah, baru kita nanti lanjutkan lagi. Jadi itu kisahnya. Kisah bagaimana seseorang mulai menjalankan agamanya, mulai menjalankan dunia spiritualnya. Begitulah orang itu tadi.